What's up Dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. So dude, pada penelusuran kita kali ini, kita akan membahas sebuah kasus penembakan yang terjadi di perbatasan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Yang mana kita ketahui bersama bahwa negara ini, you know lah ya. So, bagaimana kisah selengkapnya? Let's explore this case. Jadi dude, seperti yang kita bilang di awal bahwasannya kasus penembakan ini terjadi di perbatasan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara, yang mana daerah tersebut disebut dengan JSA atau Joint Security Area, atau yang bisa dibilang juga adalah daerah keamanan bersama antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Yang mana garis dari JSA ini sendiri adalah sekitar 240 km dan jaraknya adalah 2 km ke Korea Utara dan 2 km ke Korea Selatan. Nah, untuk fungsinya sendiri, seperti yang sudah dikatakan di awal, adalah untuk penyanggaan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Jadi dude, aturan di daerah JSA ini dilarang adanya sebuah kericuhan, apalagi tembak-tembakan. Akan tetapi pada November 2017 yang lalu, ada sebuah kasus penembakan yang terjadi di daerah perbatasan ini. Jadi si JSA atau tempat perbatasan ini dikawal bersama oleh tentara dari Korea Utara dan juga tentara dari Korea Selatan. Jadi mereka saling berdiri berhadap-hadapan. Nah, kalau kalian pernah melihat drama berjudul King to Heart, di mana dalam drama tersebut digambarkan area perbatasan dari Korea Selatan dan Korea Utara ini. Nah, itulah yang disebut dengan JSA atau Joint Security Area. Nah, dude, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa di area yang dilarang tembak-tembakan ataupun kericuhan malah terjadi sebuah kasus penembakan. Jadi, kronologinya terjadi pada tanggal 13 November tahun 2017. Pada saat itu, ada seorang anggota tentara militer Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan. Pria tersebut bernama Oh Chong Song, berusia 24 tahun, yang mana ketika itu dia dengan nekat melarikan diri dari Korea Utara ke Korea Selatan melalui area JSA ini, dude. Nah, pada saat si Oh Chong Song ini ingin melarikan diri, dia terciduk oleh anggota kemiliteran dari Korea Utara. Nah, mengetahui ada salah satu anggotanya yang melarikan diri, tentu saja para tentara Korea Utara tersebut berusaha untuk mencegah agar si Oh Chong Song ini tidak melarikan diri ke Korea Selatan dengan cara membredel secara membabi buta si Oh Chong Song yang sedang melarikan diri ke Korea Selatan. Karena terjadi sebuah penembakan yang secara membabi buta, dude, tentu saja suara dari tembakan-tembakan tersebut terdengar oleh pihak dari Korea Selatan. Mendengar suara tembakan-tembakan tersebut, pihak Korea Selatan pun kaget, dude. Ada apa sebenarnya yang terjadi di area tersebut? Mendengar suara-suara tembakan tersebut, pihak Korea Selatan pun mengeceklah ke sekitaran si JSA itu dan menemukan adanya seorang pria yang mana pria tersebut adalah Oh Chong Song sedang pingsan lantaran ditembaki oleh pihak Korea Utara. Jadi di tubuh si Oh Chong Song yang sudah pingsan tersebut ditemukan sekitar 50 meter ke arah selatan dari garis JSA tersebut, yang mana artinya adalah si Oh Chong Song ini sudah menyeberang ke Korea Selatan. Nah, melihat tubuh si Oh Chong Song yang pingsan tersebut, pihak Korea Selatan pun membawa si Oh Chong Song ini ke rumah sakit terdekat untuk melakukan penanganan pertama. Dia dilarikan ke sebuah rumah sakit bernama Aju University Medical Center. Setelah dilarikan ke rumah sakit, si Oh Chong Song ini mendapatkan beberapa kali operasi di bagian tubuhnya, dude. Seperti apa yang dikatakan oleh dokter, si Oh Chong Song ini menerima beberapa kali tembusan peluru, di mana peluru-peluru tersebut bersarang di dadanya, di paru-paru, dan juga organ dalam si Oh Chong Song. Nah, untuk profil si Oh Chong Song sendiri, dia merupakan seorang pengemudi di markas Korea Utara. Lalu, apa sih faktor yang membuat si Oh Chong Song ini ingin melarikan diri ke Korea Selatan? Setelah ia siuman dari beberapa kali operasi, dia mengatakan bahwasannya faktor dia melarikan diri adalah karena dia menonton drama yang berjudul Dream High.
Nah, karena budaya-budaya Korea Selatan masuk di pikiran si Oh Chong Song ini, yang mana dia berpikiran bahwasannya kehidupan di Korea Selatan lebih baik daripada kehidupannya di Korea Utara. Akan tetapi, setelah 1 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2018, Oh Chong Song kembali mengemukakan faktor lain kenapa dia bisa melarikan diri ke Korea Selatan. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwasannya si Oh Chong Song ini merupakan seorang pengemudi. Ternyata, pada saat itu kesalahannya adalah ia menabrakkan mobil yang ia kemudikan. Dan pada saat itu, si Oh Chong Song ini dalam keadaan mabuk, Karena hal itulah, si Oh Chong Song ini merasa bersalah dan takutlah dihukum berat ala Korea Utara. Jadi dia memilih atau dia berpikiran bahwasannya dengan melarikan diri ke Korea Selatan, hidupnya akan aman dan baik-baik saja, Lalu, bagaimana sih kehidupan si Oh Chong Song saat ini? Nah, saat ini sendiri, si Oh Chong Song ini menjadi cukup terkenal lah di Korea Selatan. Dan saat ini, si Oh Chong Song ini juga sudah menjadi warga dari Korea Selatan setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Saat ini ia juga menjadi personel tetap dalam program TV bernama Muranbong Club yang mana ditayangkan di salah satu televisi dari Korea Selatan yaitu TV Chosun. Ia juga kini sering menjadi seorang pembicara di seminar-seminar di Korea Selatan dan juga sampai ke Jepang, Jadi untuk saat ini kehidupannya menjadi lebih baik lah di Korea Selatan. Akan tetapi, pada tahun 2019, ia kembali melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan di Korea Utara, yaitu ia tertangkap oleh kepolisian Korea Selatan karena mengemudikan sebuah kendaraan dalam keadaan mabuk berat, dan dikatakan pada saat itu kadar alkoholnya sangat tinggi, Karena kesalahannya tersebut, pihak kepolisian Korea Selatan akhirnya mencabut surat izin mengemudi dari si Oh Chong Song ini. Jadi memang benar si Oh Chong Song ini sudah bisa melarikan diri ke Korea Selatan dan memiliki kehidupan yang lebih baik di Korea Selatan daripada di Korea Utara lah. Akan tetapi, dia melakukan kesalahan yang sama yang ia lakukan di Korea Utara. Nah, yang mengherankan adalah dia melarikan diri dari Korea Utara ke Korea Selatan karena melakukan kesalahan. Di Korea Selatan pun dia melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan di Korea Utara. Yang jadi pertanyaannya adalah, akankah dia kembali melarikan diri ke negara lain? So, bagaimana opini kalian dari kisah si Oh Chong Song ini? Tidak menarik, bukan? Nah, begitulah kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya.